bagian dari keberhasilan trading itu adalah satu, ini bagian dari keberhasilan trading kita. Yang pertama, ini wajib targetnya harus realistis. Sekali lagi, realistis di sini tidak hanya dengan angka, tetapi dengan kemampuan kita, keahlian kita. Dengan 1% kalau kita tidak mampu, jangan dipakai. Dengan 2% kalau kita mampu, silahkan gunakan. Karena target itu berdasarkan skill kita, kemampuan kita yang sudah kita terapkan dan teruji bisa kita gunakan di segala medan. Bukan orang lain yang menilai, kita yang menilai. Yang nanti menjadi ukuran adalah endingnya. Apapun yang kita lakukan, buy sell, rugi unting tidak menjadi masalah. Yang terpenting endingnya masih bisa. Orang lain menilai cara strategi yang kita gunakan itu omong kosong, atau tidak masuk akal, atau gambling, atau spekulasi, bodoh amat, tidak usah kita pedulikan, karena mereka hanya bisa ngomong, tidak akan bisa memberikan yang terbaik buat kita. Karena yang memberikan terbaik buat kita adalah perbanyak latihan, asah keahlian kita betul-betul sampai sesuai dengan karakter kita, baru nanti akan ketemu. Yang kedua, bagian dari keberhasilan trading itu juga harus ada batasan resiko. Harus ada batasan resiko, tidak bisa kita entry buy kemudian kita tunggu terus tanpa ada batasannya. Karena kita tidak pernah tahu harga itu naik sampai di mana, turun sampai di mana. Bahkan seorang praktisi pun, seorang ahli pun, atau trader yang profesional pun tidak bakalan pernah tahu sampai di mana pergerakan naik dan turunnya. Karena mereka juga ada target, mereka juga ada resiko. Dalam kondisi yang terpaksa harus ada resiko, harus ada tindakan untuk meresikukan. Apakah dengan cut loss, apakah dengan stop loss, apakah dengan sweep, apakah dengan averaging, menambah, mengurang, dan sebagainya. Ini menjadi bagian kalau kita masih ragu-ragu, bahkan resikonya kita tidak batasi, ya tidak ada gunanya analisa kita, trading kita nanti suatu saat akan habis. Kita tinggal tidur, pagi-pagi kita lihat angkanya sudah 0, karena tidak ada batasan. Nah, batasan ini juga tidak ada angka pastinya, ya biasa cuma rata-rata saja 2% dalam satu transaksi. Tapi ini tidak selalu begini. Ya, kita boleh naik dan turunkan sesuai tingkat kecemasan kita. Ada kalanya orang itu siap meresikukan 5% dari modal. Ada kalanya siap meresikukan 10% dari modal. Ada kalanya bisa meresikukan 20% dari modal. Nah, ini adalah batasan maksimum kita, jangan sampai lebih tinggi. 20% dari modal ini sudah sangat-sangat beresiko sebenarnya. Makanya dalam money management yang selalu kita sampaikan, batasi maksimum floating minus kita ketika sudah ada kumulatif transaksi tidak lebih dari 20% modal. Saya pengen sampaikan ya, ada beberapa contoh yang mungkin bisa menjadi pembelajaran ya. Yang pertama kita akan tunjukkan seperti ini ya. Yang pertama ada contoh yang mohon maaf mungkin punyanya teman yang saya bahas ya. Bukan bermaksud saya ini mengejek atau apapun. Ini untuk pembelajaran dan edukasi biar yang baru, yang belum memahami setidaknya bisa lebih berhati-hati. Ada beberapa transaksi ya, ada beberapa transaksi kalau kita lihat ini contoh yang ada ya, ini masih ada banyak di bawahnya. Sehingga dari keseluruhan namanya, dari keseluruhan ini atau dari kumulatifnya, kita lihat kumulatifnya ini minusnya 3.600 sekian dengan modal 20.000 ya. Kalau kita persentase, kalau kita hitung dengan persentase, kita bisa ukur ya, biar kita nanti tidak terlalu jauh dengan kerugian ya. Biar kita ketahanan kita masih aman dan bisa lakukan recovery dengan baik. 3.642 kalau kita bagi dengan modalnya 20.676 ya, kita kalikan 100%. Artinya sudah minusnya 17% ya. Apakah ini masih aman? Ya, masih aman saja. Di bawah 20% ini masih aman. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah apakah ini kecenderungan satu arah atau hanya locking. Kalau hanya locking ini tidak menyelesaikan masalah,
Tapi kalau sudah ada kecenderungan, satu keseimbangannya sudah mengarah pada satu tren, ini buy-nya misalnya totalnya 0,9, sell-nya 0,6 misalnya, dan arah marketnya menuju ke atas, tentu ini menjadi petunjuk yang lebih baik. Ya, harus betul-betul kita perhatikan ya. Saran saya ke depan kalau perlu, kalau bisa jangan terlalu banyak transaksinya sehingga kita bisa monitor dengan baik. Kemudian menjadi catatan juga ketika kita transaksi, batasi resikonya per transaksi. Satu kali transaksi itu kita batasi maksimum 2% dari modal, atau yang paling gampang kita batasi antara 500 sampai 700 pip. Sehingga kalau kita menggunakan 0,3, ini batasan maksimum kita adalah ini 700 kalikan 0,3, berapa ini? 210 dolar. 210 dolar. Minus 200 ini kita harus hati-hati. Lah kan terlalu kecil, masih jauh dari modal kita, dari ketahanan kita ya. Kalau kita selalu menganggap kondisi kecil itu remeh ya, kondisi kecil itu aman dan sebagainya, selama mindset kita masih belum kita rubah, nanti lama-kelamaan akan menjadi besar dan cara berpikir kita akan terus seperti itu. Termasuk yang di bawah ya. Ini kalau kita bagi ya sekarang, kalau dengan pip ya kalau kita bagi 1563 kita bagi dengan 0,3, 5210, dan ini sudah cukup besar ya, bagi saya cukup besar, terlalu jauh. Sehingga kalau terlalu jauh begini, kalau kita mau recover ini sulit, kecuali kita swing ya. Swing ini tentu kalau swing seperti ini, lotnya bukan begini, modalnya seperti ini, lotnya bukan begini, terlalu tinggi nanti. Kan 2 kali sell-nya sudah 0,8. Swing itu paling tidak kita gunakan 50.000 lah. 20.000 kita bagi 50.000. 0,4 itu maksimum. Kalau kita menggunakan misalnya misalkan menggunakan 20.000, maka terlalu kecil. Untuk swing itu paling tidak 50.000 sebenarnya sudah kecil ya, tapi cukuplah untuk 1 bulan swing. Nah, makanya harus bisa membedakan kita ini mau swing atau mau day trading. Kalau swing seperti ini bisa jadi nanti dibiarkan berhari-hari, tapi jangan lupa ketahanannya, lotnya, targetnya harus jelas biar menjadi pembelajaran. Yang kedua, ini posisinya banyak minusnya ya, dan ini terlalu banyak ya, terlalu banyak transaksinya dan tidak seimbang, artinya sudah terlalu banyak. Nah, kita lupa mungkin membatasi resikonya. Yang kecil-kecil bisa saja ini seperti ini, yang besar-besar kita perhatikan. Kalau kita lihat satu transaksi lot 0,1 minusnya ini, kalau kita bagi 510 kita bagi dengan lotnya, maka ketemu 5104, 5100, dan ini sudah cukup jauh. Kalau sudah bergerak begini, artinya kalau kita punya sell di sini, market itu sudah jauh di sini. 5000 itu sudah jauh. Dan untuk kembali satu hari sulit sekali. Untuk kembali satu hari sulit sekali. Ini kalau dalam kondisi normal ini pasti lebih dari 1 hari. Karena terlalu jauh. Nah, saya juga tidak tahu kalau ini 1 hari pasti di puncuknya, di paling bawah. Padahal kalau kita entry, harga ketika di bawah itu logisnya harus buy. Harga ketika di puncak atas itu sell. Artinya harga ketika murah itu kita beli, bukan dibalik. Bukan di harga anjlok di bawah kita jual, kan rugi. Jual harga murah kan rugi. Nah, ini nanti juga menjadi pembelajaran. Kemudian selama perjalanan transaksi terlalu banyak ini, tentu dasarnya juga harus jelas. Biar kita nanti lebih hati-hati, tidak sampai terjebak begini. Permainan seperti ini nanti akan sulit kita bertahan. Walaupun ditambah diinjek lagi, nanti kita keinjek ya. Habis. Ini minusnya secara kumulatif sudah 15.000, modalnya 18.000. Jadi ini sudah lebih dari 80%. Dan ini sangat tidak sehat sekali.